Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Oke, kenalin, kita dari mahasiswa salah satu mata kuliah agama di negara Islam. Nah, kakak ini perkenalkan nama kakak Nisamuddin, biasa dipanggil Udin. Biasa dipanggil untuk materi kali ini kita membawakan materi toleransi dan kerukunan beragama. Tapi sebelum kita masuk ke materi, coba kakak mau dengar suara gimana ya? Kalau kakak bilang apa ya? Jadi kalau kakak bilang gimana kabarnya, kalian jawab. Jadi kalau kakak bilang gimana kabarnya, kalian jawab semangat, mantap terus gitu ya. Oke? Gimana kabarnya? Kakak senang banget ini bisa berdiri di sini, bisa kalian yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Nah, jadi gini, ada nggak yang pernah lihat pelangi? Kenapa pelangi itu indah? Kalian tahu nggak? Ya benar, karena banyak warnanya. Ada merah, kuning, biru, sama yang lainnya ya. Tuh. Coba kalau pelangi cuma warnanya satu, hitam aja. Kira-kira asik nggak dilihat? Nah ya, sama seperti Indonesia banyak sekali keragaman. Nah jadi kakak di sini ingin mengajak kalian bagaimana caranya menjaga warna-warni Indonesia itu agar supaya tetap indah ya. Melalui tema kita hari ini yaitu toleransi dan kerukunan beragama. Itu. Sebelum masuk materinya ada yang tahu nggak apa itu arti toleransi? Kamu tahu nggak? Tahu nggak? Menghargai, oke. Ada lagi? Menghormati, betul. Ada lagi? Apa? Menyayangi, bisa. Lagi yang berapa? Oke, kita langsung lihat ke materinya ya. Nah, secara bahasa toleransi itu diambil dari bahasa Latin yang tolerare yang berarti sabar dan menahan diri. Nah, misal kalian tuh lagi main bola, lagi asik-asiknya nih, tinggal tendang sedikit tuh gol. Nah, tiba-tiba teman kalian ada yang mau pulang. Biasanya kan kayak ya nggak asik nih, gitu kan, ada yang gitu. Nah, sikap yang memperbolehkan temannya pulang tanpa mengejeknya itu juga bisa disebut sabar dan menahan diri, gitu ya. Kalau kita berbicara agama itu ada 3 fungsinya. Yang pertama menghargai. Dan semua orang, dan semua agama itu sama cara ibadahnya dengan kita ya. Ada yang di masjid, ada yang di gereja, ada yang di kelenteng. Nah, kita jangan beranggapan bahwa
kita yang beribadah di masjid itu adalah yang paling baik. Nah itu kayak gitu ya. Yang kedua, menghormati. Misal teman kita yang misal kalau yang Kristen itu kan kalau makan itu biasanya doanya kayak musik gitu ya, sambil diam gitu kan. Nah itu kita nggak boleh berisik gitu. Dan yang ketiga, menerima. Jadi kita berteman itu nggak boleh pilih-pilih. Misal aku nggak mau berteman sama dia deh karena dia dari Kristen, aku nggak mau berteman sama dia deh karena dia orang Jawa, dia kampungan. Nah itu nggak boleh, itu nggak termasuk bentuk toleransi gitu ya. Nah yang paling penting nih ibarat ini yang garis biru, toleransi bukan berarti mencampur adukan agama. Artinya bukan berarti kita ikut-ikutan teman aku yang Kristen aku suruh sholat juga deh, itu kan toleransi. Nah itu bukan ya. Berteman boleh, bertetangga boleh, bergaul boleh, tapi kalau urusan agama itu urusan masing-masing. Kalau di Al-Quran dikatakan agamaku, agamamu. Ada yang tahu nggak itu surat apa? Itu surat yang bunyinya lakum dinukum waliyadin. Kasih tahu. Alhamdulillah. Tangan dong. Nah itu ya. Kalian pasti udah kenal belum sama agama terorisme? Oke, tentunya di Indonesia mengatakan agama memiliki tempat ibadah, terus juga beda-beda dan besar beda-beda. Nah, misalnya, kalau misalnya di Islam kita memang ibadah biasanya kita yang musola atau masjid, sholat tarawih, ada yang tahu? Ya, gereja. Kalau gereja biasanya disebutnya katedral. Kalian udah ada yang pernah lihat ini belum? Tempat ibadahnya agama itu? Ya. Ada yang pernah balik? Kamu udah sering balik? Masih udah pernah. Itu namanya biara ya. Kalian tanya ke dia tempat nah kalau untuk yang Kristen Protestan itu sama aja kayak gereja, cuma dia itu Protestan itu beda ya sama Katolik ya. Jadi kalau misalnya di Kristen Protestan sama Katolik itu beda yang disebutnya. Jadi Tuhan yang disebut itu beda, tapi masih ada sedikit hubungannya di antara dua agama itu. Untuk ini tempat sekolah. Nah, kalau penting sekolah adalah tempat kita belajar bersama setiap hari. Toleransi membuat sekolah menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa. Jadi yang namanya toleransi itu seperti yang dijelaskan tadi kata si Mas Udin, makanya di setiap pelangi itu kita butuh yang namanya seluruh bangunan dijadikan menjadi satu. Nah, dengan begitu sama juga seperti toleransi ya. Toleransi ketika semuanya berbeda-beda, tapi ketika dijadikan satu maka warna itu akan berubah. Oke. Yang pertama, poin pertama kita ada tingkatan kedamaian. Tanpa toleransi, perbedaan menuju kesetaraan. Benar, karena tanpa toleransi, semuanya akan berpecah belah. Karena adanya perbedaan dan juga penyimpangan yang berbeda pendapat atau opini. Yang kedua, membangun persatuan. Sesuai sebuah Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu sih Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika, ada yang tahu? Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Yang biasanya Apa? Oh, coba kamu ini juga. Betul. Ya, selanjutnya ada bentuk sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa kasih contoh tentang toleransi atau menghargai dalam keseharian kalian? Betul, masih bisa. Ada yang bisa? Ada yang tahu? Iya, tahu nih. Tahu. Apa? Toleransi atau menghargai di kehidupan sehari-hari kalian? Ya, betul. Ada lagi? Oke, di sini ada kayak menghargai waktu ibadah. Contohnya, ketika kita sedang ibadah itu tidak boleh dijauhi.
namanya? Kita mengajak bermain teman saat ibadah juga tidak boleh. Kita juga harus menunjukkan rasa peduli terhadap teman-teman kita yang berbeda agama ketika mereka sedang beribadah. Nah, yang selanjutnya menjaga ketenangan. Contohnya di dalam kelas ini, ketika guru atau seperti kata-kata yang tadi juga menerangkan sesuatu kalian diam, itu salah satu dari materi juga namanya. Oke, yang ketiga bekerja sama tanpa membingungkan. Ini kita kerja kelompok atau ada tugas yang memang harus kalian berkelompok itu tidak perlu dipilih, jadi tidak membatasi. Ya, jadi emang ada yang simpel-simpelan nggak? Ada kayak pilih ini nggak? Kalau bisa pilih kelompok sendiri gitu. Geng. Ada geng gitu ada nggak? Ada. Itu nggak boleh ya, jadi harus. Nah, untuk saya selanjutnya menerima semua orang, berarti menciptakan lingkungan di mana semua orang merasa diterima dan dihargai, jadi tidak merasa dikucilkan. Jadi ketika di lingkungan itu kita merasa nggak sendiri, kita merasa dihargai, nggak merasa lagi ya. Jadi kita tidak dikucilkan dan tidak boleh mengucilkan seseorang di lingkungan kita, itu nggak boleh ya. Dialog antara bertanya secara sopan kita hari besar teman. Di sini kalian tahu hari besar kayak gimana? Hari besar seperti lebaran. Hari besar contohnya kayak Ada betul. Betul. Terus kalau yang agama lain? Betul. proses ini bulan kemarin tuh. Ini sesuai yang tadi dibahas ya di slide yang di awal, Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu. Seperti yang tadi udah dicontoh, yang ini salah satu contohnya ini contoh namanya. Oke, ya, mantap. Oke, kita tunggal ya. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Yaitu semboyan bangsa Indonesia yang berbeda-beda minggu, masih berbeda-beda. Nah, sesuai sama berbeda tadi kita yang berbeda kita berbeda, yang kami tadi misalnya kita mengirimkan dengan agamanya. Yang kedua, menghormati perayaan besar teman. Yang ketiga, bersikap sopan dan ramah pada semua orang. Yang keempat, menolak secara bentuk ejaan dan peruntungan. selanjutnya manfaat toleransi bagi kita semua. Kita harus menghargai dan menghormati. Tahu nggak Apa manfaatnya? manfaat kita saling menghargai perbedaan itu apa? Betul. Ada lagi? Lagi yang bisa jawab? Lagi nggak nih? Jadi manfaat yang kita dapat itu buat diri kita sendiri supaya apa menghargai perbedaan itu apa manfaatnya? Manfaat dalam manfaat toleransi. Kesimpulannya adalah pribadi yang berakhlak mulia. Jadi ini kesimpulan dari kita sendiri. Jadi jadilah pribadi berakhlak mulia. Karena menjadi pribadi yang berakhlak mulia itu banyak manfaatnya bagi diri kita sendiri, terutama hal-hal yang positif. Kita bisa menghargai keyakinan, juga menciptakan kedamaian, juga perbedaan yang membedakan tentunya yang sangat baik. Oke.
Toleransi adalah kunci utama menjaga persatuan bangsa Indonesia. Dengan memiliki sikap toleransi sejak dini, kita ikut berperan menciptakan masyarakat yang lebih baik, adil, dan penuh kasih sayang. Agar perbedaan agama tidak mengurangi ketaatan kepada dan jadi pendapat kamu mengenai teman-teman kamu gimana sih respon mereka kamu gitu baik sering kasih makanan atau apa baik nggak pernah di ini di apa dikucilkan nggak pernah dapat teman di sini kayak berarti di kelas ini bisa toleransi ya sudah toleransi semuanya mantap. Oke 3 pertanyaan dapat hadiah. Tentang angkat tangan ya. Jangan ngomong dulu, yang penting angkat tangan dulu. Ya. Kalau ngomong dulu tapi angkat tangan nggak diangkat. Siapa di sini yang berani nyimpulin apa yang tadi udah disampaikan? Yang nyimpulin. Dapat kamu kesimpulannya apa setelah disampaikan udah? Ya, bagian penting dari toleransi. Ya. Oh, kamu boleh baju sini sini. Namanya siapa? Siapa? Oh, Panil. Ayo simpulannya apa? Panil. Simpulannya apa? Nah, betul. Betul. Terus. Bisa mengenal tempat-tempat dari agama yang berbeda. Ya, pada. Panggil. Oh, pernah tidak tahu hari raya terbesar tentang agama lain-lain. Oke. Siapa yang berani bacain ayat 1 terakhir? Kak, kamu. Razi. Bacain yang bagus. Yang ada. Yang ada ya. Coba deh. Tadi kan sudah jelasnya semua agama ya diskusikan. Coba sebutkan nama agama yang ada di Indonesia sesuai yang tadi. Cewek. Nah, yang tadi boleh. Apa kurang? Betul. Ya, betul. Oke. Tempat ibadah wihara itu agamanya apa? Ya. Kalau tempat ibadahnya di gereja agama apa?
Jadi, halo, betul, sini maju. Masuk. Ya, apa? Nah, ada yang membuat kapal. Betul. Request apa soal apa? Sejarah. Berapa nih? Kita tebak-tebakan gitu. Berapa bagaimana? Apa? Ini apa? Kalau yang kedua langsung nyanyi. Lu apa? Lagi mikir nih, salah nih. Nah, siapa ayo? Ya, Pak. Ya, betul. Indonesia. Apa? Indonesia. Kamu daerah. Sejak